Hadirin yang berbahagia, selanjutnya orasi ilmiah Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid MSI, disilakan. Pak Fauzan teh pun anak nomor genep di 17 sadayana. Menjualit mah alhamdulillah ada ibu teh kan 1 tahun hiji terus yang lahirkeun teh. Jantan pun anak teh alhamdulillah teh aya anu kumaha-kumaha gitu tah. Alhamdulillah sadayana oge alhamdulillah. Pokoknya ya telah lawas paling-paling ketinggal nunutan dan telah lawas gitu. Sama terus nama ibu teh bingah maka langkungnya. Mali mas kadang-kadang sok teu kiat teh teh. Alhamdulillah udah segitu bunyakna gitu. Tiasa nu jalan gitu. Alhamdulillah banget. Tapi sok power oge di daerah hutan teh. Ya mudah-mudahan kapunana Fauzan sing tiasa we da langkung luhur langkung abot kan ieu nana. Resikona langkung abot. Dan sagala leupi tingkah laku sagala leupi teh kedah leupi. Coba ceuk teh ieu sadayana teh. Mosakan inti lain. Kan benten aya minu eta mah. Tah kapunana teh bingah kalindahan gitu. Mudah-mudahan we sadayana ge doakeun sing tiasa janakna. Doa kau jan sing bisa manfaat syukuran dipasihan ku Allah Ta'ala jadi pangkat anu guru anu panggede-gedena bisa membawa khusus karena pribadi umumna kamu masyarakat. Amin. Ketujuh, teman-teman di Padepokan Jurnal FSH yang dipimpin oleh Kuncen Abah Anton. Kedelapan, terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan dorongan dan doanya. Juga terima kasih kepada seluruh sivitas akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid MSI atau kerap dipanggil Ojan, lahir di Kabupaten Garut 1 Februari 1970. Pria yang terlahir dari pasangan Haji Aji Abdul Rashid, seorang kepala KUA Kecamatan Leles, dan Haja Siti Romlah ini merupakan guru besar ilmu politik hukum Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pasca lulus S1 di jurusan Perdata Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 1994, Fauzan Ali Rashid melanjutkan studinya di Universitas Pajajaran dengan mengambil program studi sosiologi dan menyelesaikan S3-nya di Universitas Indonesia program studi ilmu politik pada tahun 2007. Mengawali karir sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 1997, kemudian menjadi anggota Senat IAIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2000. 3 tahun kemudian, Fauzan Ali Rashid diangkat sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Ketua Jurusan Siasah pada tahun 2007. Setelah menjadi Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2015, Fauzan Ali Rashid diangkat menjadi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2019 hingga saat ini. Selain aktif sebagai dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, pria yang pernah mondok di 4 pesantren ini juga aktif sebagai tim seleksi anggota KPU Kabupaten Kota dan tim seleksi anggota Bawaslu Jawa Barat. Fauzan Ali Rashid juga kerap hadir menghiasi layar televisi sebagai pembicara, salah satunya di TVRI Bandung, TV Bandung, PJTV, dan Radio El Sinta Bandung. Tak kalah menarik, anak ke-6 dari 17 bersaudara ini juga pernah menjadi peserta Muzakarah Ulama se-Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Kesultanan Perak Malaysia, seminar internasional di University of Malaya, penelitian internasional di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, Personalized Politics dan Social Capital, model perwakilan politik di Indonesia, merupakan salah satu dari deretan karya buah pemikirannya. Tulisan-tulisannya juga dimuat di berbagai jurnal nasional yang terakreditasi, jurnal internasional terindeks Scopus, dan berbagai media massa seperti Pikiran Rakyat, Sindo, Suara Pembaharuan, dan Republika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik hukum Islam merupakan institusionalisasi hukum Islam melalui proses politik formal
sehingga hukum Islam bersifat final dan mengikat melalui konun atau perundang-undangan. Yang dimaksud dengan proses politik formal di sini adalah melalui lembaga politik, yakni proses legislasi di DPR sebagai lembaga formal untuk membentuk perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan final dan mengikat adalah undang-undang tersebut mengakhiri perdebatan atau ikhtilaf ulama fikih tentang pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat dikatakan undang-undang tersebut sebagai ijtihad fuqaha dan ahli hukum Islam Indonesia, dan inilah yang disebut dengan mazhab fikih Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Dirjen Pendis Kemenag RI Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani. Yang saya hormati Direktur Diktis Profesor Dr. Suyitno. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Profesor Dr. Haji Mahmud MSI. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Senat UIN Sunan Gunung Jati Bandung beserta seluruh anggota. Yang saya hormati hadirin sekalian yang berbahagia. Legislasi hukum Islam senantiasa memunculkan pro kontra, baik dikarenakan perbedaan pendapat dalam fikih maupun bagi kelompok yang berpendirian hanya ada hukum nasional. Hukum Islam merupakan hukum yang telah ada dan berlaku bahkan sebelum Indonesia merdeka. Kiai Haji Ali Yapi mengatakan bahwa dalam rangka pembicaraan pembaharuan hukum di Indonesia sangatlah logis kalau hukum Islam mendapatkan penanganan untuk memenuhi kebutuhan nyata mayoritas rakyat, dan itu termasuk kepentingan nasional. Ini tidak ada kaitannya dengan pemikiran tentang negara Islam dan dalam masih kerangka Pancasila dan Undang Dasar 1945. Pendapat senada dikemukakan juga oleh Bustanul Arifin. Terdapat beberapa faktor yang melahirkan trauma politik terhadap kekuatan politik Islam, sehingga dicurigai apabila legislasi hukum Islam lebih dipermudah. Trauma politik bagi kelompok-kelompok kekuatan politik lainnya antara lain: 1. Trauma peristiwa pemberontakan DI/TII, bahwa dengan adanya hukum yang pro terhadap umat Islam atau mengimplementasikan hukum Islam dianggap kemenangan dari gerakan-gerakan Islam. 2. Perdebatan di sidang konstituante di mana terjadi polarisasi yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dan kelompok yang pro terhadap Pancasila. 3. Trauma terdapat di sekelompok elit Islam untuk memberlakukan Piagam Jakarta, sehingga ada asumsi bahwa melembagakan hukum Islam adalah implementasi dari Piagam Jakarta. 4. Pada dekade ini muncul istilah-istilah radikalisme, terorisme yang senantiasa ditujukan pada kelompok yang mendorong nilai-nilai syariah, bahkan ada yang menyentil slogan-slogan NKRI Syariah. Terlepas dari pro kontra yang terjadi pada setiap legislasi ajaran Islam dalam bentuk perundang-undangan, akan tetapi situasi dan kondisi politik yang membuka peluang akan munculnya perundang-undangan tersebut sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi di Indonesia yang semakin terbuka. Dalam perspektif hukum Islam, bahwa proses pembentukan perundang-undangan akan berkaitan dengan konfigurasi dan konspirasi politik nasional, bahkan politik internasional. Artinya, bagaimana konstelasi politik mempengaruhi pembentukan undang-undang
yang mengatur umat Islam. Undang-undang tersebut juga merupakan aspirasi politik dari umat Islam, baik melalui media ormas maupun partai politik, misalnya tentang undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam, undang-undang zakat, dan lain sebagainya. Sebab dalam memahami pembentukan sebuah undang-undang tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan politik, karena hukum atau undang-undang merupakan produk politik dan diputuskan melalui lembaga politik, yaitu eksekutif dan legislatif. Serta lembaga politik tersebut terdiri dari unsur-unsur partai politik. Partai politik merupakan sekelompok atau gabungan kelompok yang memiliki kepentingan akan kekuasaan, yang memiliki kepentingan dan kekuasaan politik. Hal itu dinyatakan misalnya oleh Daniel Eslev, kemudian oleh Sacipto Raharjo, bahkan terakhir oleh Pak Mahfud MD. Politik hukum Islam merupakan proses institusionalisasi hukum Islam melalui proses politik formal, sehingga hukum Islam bersifat final dan mengikat melalui konun atau perundang-undangan. Yang dimaksud dengan proses politik di sini adalah melalui lembaga politik, yakni lembaga legislatif, sebagai lembaga formal untuk membentuk perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan final dan mengikat adalah undang-undang tersebut mengakhiri perdebatan atau ikhtilaf ulama fikih tentang pelaksanaan hukum Islam yang melalui undang-undang tersebut. Sehingga dapat dikatakan undang-undang tersebut sebagai ijtihad ahli hukum Islam Indonesia, dan inilah yang kita harapkan menjadi mazhab fikih Indonesia. Politik hukum Islam di Indonesia sangat penting, antara lain karena pertama, Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Kedua, hukum Islam telah berlaku semenjak muncul kesultanan Islam di Indonesia. Ketiga, pemberlakuan hukum Islam di Indonesia adalah salah satu bentuk perlindungan negara pada warga negara untuk melaksanakan agamanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Keempat, hukum Islam di Indonesia memiliki serentetan sejarah perjuangan dan perlawanan untuk mewujudkan NKRI. Dan yang kelima, kodifikasi hukum Islam di Indonesia merupakan sumbangsi besar umat Islam untuk Indonesia, sehingga umat Islam tetap khidmat membangun NKRI dengan mengkonsolidasikan seluruh potensi umat Islam secara legal formal sesuai dengan batas-batas hukum nasional. Usulan dan legislasi hukum Islam akan senantiasa muncul dalam wacana politik Indonesia. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, antara lain pertama, kesadaran kelas menengah Islam yang semakin mengemuka untuk melaksanakan ajaran Islam secara kafah di Indonesia. Yang kedua, tema-tema politik keislaman akan senantiasa dikemukakan oleh para politisi, baik dari partai nasionalis maupun partai Islam. Ketiga, lahirnya gerakan-gerakan Islam transnasional melahirkan gerakan politik Islam berbasis dan bernuansa keindonesiaan. Kelima, khususnya kuatnya keinginan elit-elit Islam, khususnya ormas Islam, untuk melindungi umat sehingga umat terhindar dari faktor-faktor yang merusak akidah dan nilai-nilai keislaman lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian dan masukan dari para akademisi dan intelektual muslim lainnya tentang pembaharuan dan legislasi hukum Islam dalam konteks hukum nasional, sehingga produk legislasi tidak keluar dari substansi hukum Islam dan tidak keluar dari NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian orasi ilmiah dalam pidato pengukuhan besar ini saya sampaikan. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya akan ingin menyampaikan terima kasih banyak. Pertama kepada orang tua saya, Bapak Haji Abdul Rashid, Ibu Hajah Siti Romlah. Alhamdulillah, orang tua saya masih panjang umur tapi tidak bisa datang ke sini karena faktor fisik. Maka beliau menonton lewat virtual. Mugia mih sareng apa sehat, panjang umur, penuh barokah. Kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak mertua saya yang menonton secara virtual juga, dan almarhumah ibu mertua. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'fanha. Ketiga,
Saya ucapkan terima kasih juga kepada istri saya yang tercinta, Neng Nur Aini MAG, dan anak-anak saya, Rosihul Khair Nur Fauzan, Sadam Nur Fauzan, dan Tegar Nur Fauzan. Keempat, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung beserta jajarannya. Kelima, saya ucapkan terima kasih juga kepada tim percepatan guru besar yang dipimpin oleh Profesor Dr. Izan Pautuanu MAG. Keenam, saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru, dosen-dosen dan kiai-kiai saya di pondok pesantren. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ketujuh, teman-teman di Padepokan Jurnal FSH yang dipimpin oleh Kuncen Abah Anton. Kedelapan, terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan dorongan dan doanya. Juga terima kasih kepada seluruh sivitas akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.